اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم Allahumma sholli. Pelit amat sih sama Kanjeng Nabi disebutkan. Kalau ada asma Nabi disebutkan baca sholawat aja pelit. Katanya pingin dapat syafaat, baca sholawat aja males. Apa kurang konsen? Enggak mendengarkan. Saya ulangi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli alaihi. Man hafadha 'ala sholawat kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Wa man lam yuhafadh 'alaiha lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kajian kita dimulai, mari kita sama-sama doakan bahwasanya saudara kita, jamaah kita, yaitu Bapak Sukarya dan anaknya tadi sore kecelakaan, keserempet motor, jatuh lecet-lecet. Khobar ini dari Mangdang katanya. Laporan sama saya bahwasanya beliau kecelakaan, minta doakan. Mari kita sama-sama doakan. Mudah-mudahan beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca sholawat. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat, apa yang kita azamkan, apa yang kita cita-citakan, cita-cita yang mulia, baik cita-cita di dunia untuk dapat keselamatan sampai ke akhiratnya juga dapat keselamatan, dapat
lindungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan nabi Muhammad maula ya salli wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan kajian pekan kemarin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atawuz zakata wa lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman, sungguh orang-orang yang beriman dan keimanannya tersebut direalisasikan untuk wa'amilus sholihat, melaksanakan berbagai macam amal soleh. Apa itu amal solehnya? Wa aqamus sholah, mendirikan sholat 5 waktu, tegakkan sholat 5 waktu, jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Amalan ini adalah amalan yang paling utama. Kenapa dinamakan amalan yang utama? Karena kalau kita melaksanakan berbagai macam amal selain daripada sholat, kita melaksanakan sedekah, kita infak, kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kita berbuat baik kepada guru-guru kita, para asatidz kita, kita berbuat baik kepada tetangga kita berakhlak mulia kepada masyarakat setempat, kita melaksanakan berbagai macam amal soleh. Akan tetapi amal itu sia-sia. Kenapa menjadi sia-sia? Karena tidak tegakkan sholat.
Kalau kita menjaga sholat kita, menjaga sholat kita agar kita tidak bolong-bolong sholatnya, artinya bolong-bolong subuh kesiangan, zuhur masih enak cari-cari dunia, asar kecapean, maghrib ketiduran, sampai bablas sampai subuh lagi. Itu namanya sholatnya bolong-bolong. Sholatnya kalau nggak malas, kalau malas nggak sholat, kalau nggak malas sholat. Sholatnya hanya kalau ingat Allah saja, tidak melaksanakan sebagai orang yang berakidah, orang yang berkeyakinan, orang yang mempunyai iman, adalah orang yang bisa merealisasikan keimanannya dengan melaksanakan amal soleh. Pati-pati orang yang beramal soleh berarti beriman. Pati-pati orang yang beriman berarti melaksanakan amal soleh. Hal itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara iman dan amal soleh, sangatlah erat kaitannya. Bohong orang mengatakan iman, enggak sholat. Bohong orang enggak iman, orang beriman ngaku beriman tapi jarang melaksanakan sholat. Namanya iman, Islamnya Islam, KTP-nya saja, KTP-nya Islam, tapi pada hakikatnya Islamnya Islam bohong, pura-pura. Allah tidak bisa dibohongi. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha menyaksikan, dan Allah lah segala maha. Maka Allah tidak bisa ditipu oleh siapapun atau makhluk siapapun. Siapa orangnya berbuat amal baik, maka orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orangnya yang melaksanakan amal soleh, melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah dan tunaikan zakat, apa kata Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim, mereka pantas mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pahala yang agung kata Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak merasa takut dan tidak pula merasa sedih, karena orang-orang yang beriman ini selalu melaksanakan amal soleh dan banyak pahala yang akan didapatkan. Maka mereka tidak merasa takut dengan siapapun, tidak merasa susah dan sedih, karena mereka punya iman dan berbagai macam amal atau pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelak akan dipetik besok di yaumul qiyamah. Nah, ketika di yaumul qiyamah kita besok, apa menjadi orang yang selamat atau menjadi orang yang celaka, ini tergantung hidup kita di dunia. Kalau hidup kita di dunia banyak ibadah, banyak tegakkan sholatnya dirawat, ya, merawat sholatnya, tunaikan zakatnya, bersifat berakhlak mulia kepada kedua orang tua, jangan pernah melaksanakan berbagai kemaksiatan atau memakan barang-barang yang haram, atau berbincang-bincang di dalam masjid dalam urusan dunia. Ini adalah larangan agama. Jangan berbincang-bincang di dalam masjid tentang atau hal masalah dunia, tidak diperbolehkan. Tapi kalau majelis ilmu sangatlah diperbolehkan, dan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim muslimah untuk mencari ilmu. Nah,
masalah orang-orang yang tegakkan atau orang-orang yang melanggar atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menyepelekan akan sholat 5 waktu, maka hal ini sangatlah berbahaya. Melanjut cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana yaumal qiyamah kharajun syai'un min jahannam ismuhu haris." Besok pada hari kiamat ada sesuatu yang keluar dari neraka jahanam. Siapa itu? Ismuhu haris, namanya Haris. Siapa itu Haris? Miwaladil aqrab, yaitu anak kalajengking. Tahu kalajengking? Tahu? Nah, kalajengking di dunia sama kalajengking besok di yaumul kiamah beda. Kalau kalajengking ini besok di yaumul kiamah, tuluhu ma bainas sama wal ard, panjangnya antara langit dan bumi, panjangnya. Wa arduhu, dan lebarnya, minal masyriqi ilal maghrib, dari jagat wetan sampai jagat kulon. Gede banget, besar, ya, kalau kira-kira. Nah, Haris ini yang panjangnya antara langit sampai ke bumi dan lebarnya antara jagat wetan sampai jagat kulon. Ini ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Haris, ila aina tadhabu waliman tatlub?" Ya Haris, kamu itu mau kemana? Ya, ditanya sama malaikat Jibril. Wahai Haris, kamu mau kemana sih? Kok sangar banget kamu, mukanya merah, sangar, penuh dengan keganasan. Ya, kayaknya kamu kok mukanya benci sama seseorang. Sangar begitu. Emang kamu mau mencari siapa? Waliman tatlubu, kamu mau mencari siapa? Fayaqulu khamsata nafar. Kata Haris, ditanya sama malaikat Jibril, "Wahai Haris, kamu mau kemana dan kamu mau cari siapa?" Haris jawab, kalau jengking ini menjawab, "Saya mau cari 5 orang. Yang 5 orang ini akan saya makan, akan saya kentut, akan saya basmi." Kenapa emang? Jangan tanya. Yang pertama, al-awalu tarikus sholat. Yang pertama dicari kalajengking ini, mau dimakan, mau dientuk, mau dibasmi sama kalajengking, yang pertama kata Haris, tarikus sholat, anak-anak yang tinggalkan sholat. Besok di hari kiamat dimakan sama kalajengking yang panjangnya antara langit dan bumi, lebarnya antara jagat wetan sampai jagat kulon, gede banget. Itu nyari sama orang-orang yang di dunia, ketika di dunianya ninggalkan sholat. Hati-hati ya, jangan pernah tinggalkan sholat 5. Bahaya. Besok bertemu sama jengking, situ makan untuk kepala jengking di dunia, alah belum apa-apa, ya, masya Allah.
Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, bukan saya. Saya hanya menyampaikan, nyambung lidah, bahwasanya orang-orang yang tinggalkan sholat 5 waktu di sini nanti akan dicari sama Haris. Nah, yang kedua singkat saja, mani'uz zakat, orang-orang yang cegah zakat. Orang-orang yang tidak tunaikan zakat nanti kelak di yaumul qiyamah akan dicari oleh namanya Haris, yaitu kalajengking. Yang ketiga, keburu Isya, aqal walidain, anak-anak yang berani sama kedua orang tua. Anak-anak yang durhaka sama kedua orang tua nih, ya, yang bangkang sama kedua orang tua, berani sama kedua orang tua, nggak tahu apa orang tua. Ibu melahirkan, mengandung, ya, ketika mengandung susah payah, ke pasar dibawa, pengajian dibawa, kemana-mana dibawa, selama 9 bulan dikandungnya. Tidur susah, tidur ngatang-ngatang susah, apalagi kemurep susah. Tiap malam terbangun gerah panas. Ini demi si jabang bayi. Ketika mau melahirkan, taruhannya nyawa. Ibu ketika melahirkan, muden, Masya Allah, payah susah, keringat cor-coran. Ketika lahir, alhamdulillah. Ketika lahir, lalu ditimang, si Samsu namanya, ganteng. Saat setelah melahirkan gak ditinggalkan begitu saja, disusuin, dimandiin, dikasih makan, dikasih minum, dikasih baju, dipakein, selalu dididik dengan pendidikan yang baik. Itu makanya anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tua, bapak dan ibu, yang susah payah mendidik kalian, sampai gede orang tua dibunuh. Ada orang tua anak membunuh orang tua, ada banyak. Dilahirkan, dikandung, dilahirkan, dirawat, sudah gede, ibunya bapaknya dibunuh. Naudzubillah semua. Anak-anak yang seperti ini, yang berani durhaka kepada kedua orang tua, nih, besok di hari kiamat akan dibasmi oleh yang namanya Haris. Bahaya. Warabi'u saribul khamri, yang nomor 4 yang akan dicari oleh kalajengking, yaitu adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia berpesta meriah, meminum minuman barang yang haram. Barang yang haram. Ini anak muda perginya malam minggu pergi sama anak muda, cowok cewek, ngumpet di semak-semak, minumannya AU, minumannya siu. Setelah mabok-mabokan, di situ ada cewek maksiat di situ. Wah, luar biasa. Nah, ini kalian anak-anak muda, sangatlah bersyukur kepada kedua orang tua, yang mana orang tua itu menitipkan kamu di tempat yang benar, di tempat yang di tempat yang semestinya kamu ditempatkan, yaitu di pondok pesantren. Coba kalau kamu tidak di pondok pesantren, mau jadi apa?
nggak kenal sholat, nggak kenal zakat, nggak kenal puasa, nggak kenal sodako, nggak tahu infak, nggak tahu unggah-ungguh sama orang tua, nggak tahu berakhlak yang baik bagaimana kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada masyarakat, kepada tetangga, kepada siapapun itu. Nah, alhamdulillahnya sampean semua dititipkan, ditempatkan pondok pesantren. Alhamdulillah. Di situ digembleng, di situ dididik dengan pembelajaran atau thalabul ilmi, bacaan masalah tajwid Al-Qur'an, ada ilmu fikih, ya, ada ilmu tajwid, ada ilmu akhlak, ada ilmu nahwu, ada ilmu hadis, dan berbagai macam ilmu di pondok pesantren yang akan digemblengkan kepada kalian. Untuk apa? Untuk bekal kalian hidup di dunia dengan melaksanakan kehidupan yang semestinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tersebut adalah mulgho, nganggur, sia-sia, enggak ada manfaatnya. Ibadah sampean tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak mendapat apa-apa, ya, alias ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, biar ibadah kita tidak ditolak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pesantrenlah tempat ilmunya, pesantrenlah tempat pendidikan untuk mengecam segala berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar. Biar ibadah kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, harus didasari dengan ilmunya. Nah, orang-orang yang memakan barang yang haram seperti syaribul khamri, anak-anak yang melaksanakan atau meminum khamr, minum-minuman yang memabukkan, maka akan dicari oleh yang namanya haris, yaitu kalajengking. Yang kelima, wal khamisu al mutakallim fil masjid bi kalamid dunya. Nah, hati-hati kalau di dalam masjid, jangan bercakap-cakap, ngomong-ngomong masalah dunia. Ini tidak diperbolehkan. Kalau bercakap-cakap di masjid tentang hal dunia, maka nanti kelak di yaumul qiyamah akan dicari oleh namanya haris, yaitu kalajengking. Nah, itulah 5 orang yang akan dicari oleh haris kalajengking. Yang pertama adalah orang yang tinggalkan sholat. Yang kedua adalah orang yang mani'uz zakat, orang yang mencegah zakat. Yang ketiga adalah aqal walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat syaribul khamri, orang yang selalu melaksanakan atau meminum barang khamr, minuman keras. Wal khamisu, yang kelima, al mutakallim fil masjid bi kalamid dunya, orang-orang yang bercakap-cakap di dalam masjid masalah urusan dunia. Itulah 5 perkara yang hendaknya kita hindari agar supaya kelak di yaumul qiyamah kita selamat dari hewan-hewan yang buas seperti halnya haris, hewan kalajengking. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan imannya, dikuatkan Islamnya, selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan amal ibadah, untuk melaksanakan berbagai macam amal soleh. Niscaya yang amal soleh itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pahala itu untuk kita bekal menuju yaumul qiyamah,
dengan penuh keselamatan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi qauli amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena waktunya sudah masuk isya, mari kita tutup pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul qadin. Rabbana ta'ala bi fadlil alimin wa nasibu bi hablillah wa nasibu bi hablillah wa nasibu bi hablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.